Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paham Perempuan kembali mereview buku. Kali ini kami akan mereview buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Penulisnya yaitu Om Henry Manampiring atau biasa disapa Om Piring, dengan ilustratornya yaitu Mbak Leviana Lesmana. Penerbitnya pada media Kompas Nusantara pada tahun 2018 dengan 344 halaman. Buku yang saya pegang ini adalah buku cetakan ke-8. Untuk tahun 2023 kemarin, buku ini sudah memasuki ke cetakan 50 loh teman-teman. Ini artinya apa? Artinya buku ini sangat menarik untuk dibaca. Apalagi untuk generasi muda saat ini yang sedikit-sedikit overthinking. Iya apa iya? Sebelum kita mereview buku ini, mari kita lihat hal apa sih yang mendasari filosofi teras ini? Hal yang mendasari buku filosofi teras ini adalah filsafat Stoa. Filsafat Stoa adalah salah satu mazhab Yunani Romawi kuno dengan ajaran yang paling terkenalnya yaitu hidup selaras dengan alam. Bagi kaum Stoa, kebahagiaan adalah ketika manusia mampu mengontrol emosi negatif seperti kecewa, marah, rasa iri, atau stres. Nah, buku ini menceritakan tentang bagaimana memperoleh hidup yang lebih tenang berdasarkan penulis yang telah ia jalankan dalam menerapkan filsafat Stoa ini. Dalam teori filsafat Stoa ini, ada salah satunya yaitu soal baik atau buruk tergantung dari cara jiwa kita menafsirkannya. Segala emosi yang negatif itu berasal dari cara penilaian kita yang salah. Apakah kalian mudah tersinggung, mudah marah-marah di media sosial atau dunia nyata? Susah move on, merasa overthinking? Yuk kita simak ulasan review buku Filosofi Teras ini. Pada buku ini terdapat 12 bab yang akan kalian temukan. Pada bab pertama diisi oleh survei khawatir nasional. Pada bab kedua, sebuah filosofi yang realistis. Pada bab 3, hidup selaras dengan alam. Bab 4, dikotomi kendali. Bab 5, mengendalikan interpretasi dan persepsi. Bab 6, memperkuat mental. Bab 7, hidup di antara orang-orang yang menyebalkan. Bab 8, menghadapi kesusahan dan musibah. Bab 9, menjadi orang tua parenting atau memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bab 10, citizen of the world. Bab 11 tentang kematian, dan bab 12 adalah penutup. Menariknya nih teman-teman, pada bab 1 diisi oleh survei khawatir nasional. Kalian tahu apa hasilnya? Hasil dari yang saya kutip di dalam buku ini ada beberapa, yaitu yang pertama, mengenai survei mengenai kekhawatiran soal kehidupan mereka. Sebanyak 63% mereka menjawab sangat khawatir soal persoalan kehidupan mereka. Dan untuk yang masih sekolah atau yang masih berkuliah, sebanyak 53% mereka menjawab merasa sangat khawatir tentang pendidikan mereka. Dalam hal ini, bukan masalah situasi yang menyebabkan stres itu, tetapi persepsi atas situasi itu sendiri. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Saya berikan contohnya ya teman-teman. Contohnya yaitu ketika kita terjebak macet di jalan nih. Untuk persepsi negatifnya, kita pasti berkata gini, sialan gue nggak bisa jalan nih. Untuk persepsi positifnya, macet di jalan, banyakin zikiran aja deh untuk yang kaum muslim ya. Ada lagi contoh lain. Macet di jalan, di samping ada suami gue nih. Ini kesempatan gue bisa ngobrol lama-lama sama dia. Itu salah satu persepsi positifnya. Jadi, dalam prinsip filsafat Stoa yang saya jelaskan di awal, yaitu
Segala persoalan baik atau buruk tergantung dari cara jiwa kita menafsirkannya. Segala emosi yang negatif tergantung dari cara penilaian kita yang salah. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari beberapa bab di sini, ada salah satu bab yang menurut saya ini part paling favorit untuk saya, yaitu ada di bab keempat, tentang dikotomi kendali. Teman-teman tahu apa sih dikotomi kendali itu? Dikotomi kendali adalah memisahkan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Memfokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan mampu membantu kita dalam melewati masa hidup tersulit sekalipun. Ada beberapa kategori dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya seperti opini kita, pikiran kita, pemikiran kita, tujuan atau keinginan kita, tindakan atau sikap kita. Itu hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti pemikiran orang lain, opini orang lain, situasi kita saat lahir, cuaca, musibah, atau peristiwa alam lainnya. Menurut William Irvin, merubah dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Trikotomi kendali ada beberapa kategori. Yang pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang ketiga, hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan. Seperti contohnya, hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan, contohnya seperti sekolah kita, karir atau pekerjaan kita, hubungan kita dengan pasangan. Nah, cara penerapannya di sini adalah kita harus memisahkan fokus kita antara internal goal kita atau tujuan kita, keinginan kita atau target dalam diri kita dengan hasil atau outcome yang akan kita hasilkan. Seperti contohnya saat kita akan melaksanakan sidang skripsi, teman-teman. Kita bisa mengendalikan internal goal kita, tujuan atau target kita dengan melakukan belajar yang rajin, mampu latihan presentasi, lalu mampu menguasai materi-materi skripsi. Ini hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah hasil dari nilai skripsi itu sendiri. Karena hasil dari nilai skripsi itu sendiri adalah dilakukan oleh dosen dan itu sudah di luar kendali kita. Apapun hasil yang di luar kendali kita, itulah namanya trikotomi kendali. Dalam bab 4 ini, ada salah satu kutipan favorit menurut saya dari pengalamannya Frankl. Saya bacakan dulu ya, teman. Dari pengalamannya Frankl menyimpulkan bahwa di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih memiliki makna. Dan karenanya, penderitaan pun dapat bermakna. Kita tidak bisa memilih situasi kita, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap kita atas situasi yang sedang kita alami. Itu salah satu kutipan favorit saya dalam bab 4 ini. Lalu ada di bab 11, kita memasuki ke bab 11 yaitu tentang kematian. Seneca mengatakan, hidup ini panjang, kita mampu menggunakannya. Kita tidak diberikan pendek, justru kitalah yang membuatnya pendek, membuatnya kita terbuang dengan hal-hal yang sia-sia. Bukan persoalan hidupnya yang panjang, tetapi kualitas dari hidup itu sendiri. Percuma saja dong kalau kita diberikan 100 tahun hidup, tetapi digunakan dengan penuh hal-hal dari kecemasan, kekhawatiran, rasa iri, marah, mengejar hal-hal yang di luar kendali kita, dan mengabaikan kebijaksanaan, keberanian, penerimaan diri, dan keadilan atau menahan diri. Sebenarnya teman-teman, di dalam buku ini
banyak sekali kata-kata yang membuat hati kalian atau pikiran kalian berkata seperti, benar juga ya apa yang dikatakan di buku ini. Relate juga ya apa yang ada di kehidupan saya. Mungkin untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca di dalam buku ini. Penutup, selamat menikmati hidup dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, penerimaan diri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya review dalam buku ini. Semoga kalian bisa membacanya untuk lebih detailnya, karena filsafat Stoa ini sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di kanal YouTube Paham Perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.